Halo semuanya, saya Tika Ariza Putre. Hari ini kita akan membahas topik peraturan baru tentang paspor bagi lansia, mulai berlaku sejak Mei 2002 samtam, jangan sampai ditolak. Dengan pengalaman saya selama 15 tahun di dunia, penerbangan saya sering melihat bagaimana peraturan yang berubah bisa mengejutkan banyak penumpang, terutama bagi Anda yang sudah di atas usia 40 tahun. TSA dan agen perbatasan telah mengeluarkan peraturan identitas dan paspor baru yang akan membuat sebagian besar pelancong terkejut terutama saat musim mudik lebaran atau liburan akhir tahun, dan jika Anda berusia 60, 70 atau bahkan lebih tua serta berencana terbang pada tahun 2026, informasi yang akan saya bagikan ini bisa menjadi penentu antara Anda bisa menikmati liburan impian atau ditolak. Tepat di gerbang keberangkatan, Anda tiba di bandara berpikir bahwa Anda telah melakukan semuanya dengan benar. Anda tiba 2 jam lebih awal, obat-obatan Anda ada dalam botol aslinya. Anda bahkan membawa surat dari dokter Anda. Namun ada detail kecil yang tersembunyi dalam cetakan halus bahwa mulai tanggal 1 Mei 2026, ada 8 peraturan utama paspor dan identitas di AS dan Eropa yang secara diam-diam menghukum siapa saja yang tidak mengikuti setiap pembaruan terbaru. Saya telah meninjau lebih dari 200 keluhan dari pelancong lanjut usia dan berbicara dengan 3 mantan supervisor TSA, dan 8 jebakan yang sama ini terus muncul berulang kali. Di akhir video ini Anda akan tahu persis apa yang harus Anda persiapkan di rumah agar tidak ada petugas TSA di gerbang atau petugas imigrasi di Eropa yang bisa menolak Anda. Peraturan nomor 3 adalah yang paling sering membuat pelancong lanjut usia diperiksa lebih lanjut daripada semua peraturan lainnya, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah peraturan. Baiklah, mari kita mulai dengan nomor 8. Inilah yang jarang diungkapkan oleh agen perjalanan: tanggal kedaluarsa yang tertera di paspor Anda bukanlah batas waktu sebenarnya untuk perjalanan internasional. Misalnya Anda memesan perjalanan ke Singapura. Paspor Anda kedaluarsa tanggal 15 Maret dan penerbangan Anda tanggal 10 Januari. Anda melihatnya dan berpikir, masih ada lebih dari 2 bulan, saya baik-baik saja. Saat check-in, petugas menghentikan Anda. Singapura mensyaratkan paspor Anda harus berlaku setidaknya 6 bulan dari tanggal masuk Anda. Anda menjelaskan bahwa Anda akan kembali dalam 2 minggu. Mereka tidak peduli. Akibatnya, tiket senilai $2.400 AS yang tidak dapat dikembalikan hilang dalam satu percakapan. Banyak pelancong di usia 60-an dan 70-an terperangkap oleh hal ini. Puluhan negara sekarang menggunakan versi aturan 6 bulan ini, termasuk sebagian besar Asia, sebagian Afrika, beberapa pulau di Karibia, dan mudah terlewat jika Anda tidak selalu mengikuti berita perjalanan. Dan memperbarui paspor tidak selalu menjadi urusan yang cepat lagi. Pergi ke kantor imigrasi mengantre, menghadapi keterlambatan, semuanya lebih melelahkan daripada saat Anda berusia 30 tahun. Inilah yang harus Anda lakukan. Periksa paspor Anda sekarang. Tambahkan 6 bulan dari tanggal masuk dan tanggal kembali Anda. Jika kedaluarsa dalam rentang waktu tersebut perbarui. Di Indonesia, Anda bisa memperbarui paspor secara daring melalui aplikasi M-Paspor atau situs web imigrasi. Prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 8 minggu, terkadang lebih lama selama musim sibuk. Jadi jangan menunggu sampai Desember untuk perjalanan Januari. Aturan praktisnya, paspor Anda harus berlaku selama 6 bulan setelah Anda pulang ke rumah, bukan hanya selama Anda bepergian. Pertanyaan penting saat memesan perjalanan internasional: apakah tujuan ini mensyaratkan validitas paspor 6 bulan? Tips penting: ambil foto tanggal kedaluarsa paspor Anda dan atur pengingat di ponsel 10 bulan sebelum kedaluarsa. Itu memberi Anda waktu 2 bulan yang tenang untuk memperbarui tanpa panik. Dan kedaluarsa paspor masih merupakan masalah yang mudah dibandingkan dengan apa yang terjadi jika paspor Anda terlihat baru dan sistem memutuskan bahwa paspor itu rusak. Petugas imigrasi memberitahu saya secara tidak resmi bahwa mereka sekarang menolak paspor karena kerusakan yang bahkan tidak dapat Anda lihat. Paspor Anda terlihat baik-baik saja. Sampul bersih, halaman mulus, foto jelas, tetapi Anda memiliki satu kebiasaan: melipatnya dan menyelipkannya ke saku belakang karena Anda tidak suka membawa dompet terpisah. Di gerbang untuk penerbangan Anda ke London, petugas memindainya. Error.
Mencoba lagi. Error. Bapak, Ibu, chip RFID tidak terbaca. Paspor ini rusak. Anda berkata. Tapi ini terlihat baru. Di luar ya, di dalam chipnya mati. Satu penerbangan terlewat dan sekitar $1.800 AS untuk biaya pemesanan ulang, kemudian intinya baru terasa. Di dalam sampul ada antena kecil. Lipat berkali-kali dan akan retak chipnya mati bahkan jika paspor masih terlihat baru. Lansia menyimpan paspor selama bertahun-tahun dan tidak selalu memeriksanya. Dan penglihatan yang melemah membuat riak kecil noda air atau plastik yang mengelupas mudah terlewatkan. Mulai 2026 lebih banyak negara akan mengarahkan Anda melalui gerbang elektronik yang mengandalkan chip itu. Jika tidak dapat dipindai, sistem memperlakukan paspor Anda sebagai rusak bukan hanya masih bisa. Apa yang harus dilakukan? Jangan pernah melipat atau menggulung paspor Anda dan berhenti membawanya di saku belakang Anda. Simpan rata di dompet, kantung dokumen, atau tempat paspor berlapis keras. Jika penglihatan Anda kurang baik, mintalah anak atau cucu Anda untuk memeriksanya di bawah cahaya yang baik. Jika foto Anda pudar atau Anda terlihat sangat berbeda sekarang, perbarui lebih awal. Jika Anda sudah di counter dan chip gagal, satu kalimat tenang bekerja jauh lebih baik daripada berdebat. Saya ingin meminta pemrosesan manual sementara saya mengatur untuk mengganti paspor ini setelah perjalanan ini. Ini adalah salah satu yang mengejutkan banyak lansia, bahkan pada perjalanan sederhana untuk mengunjungi keluarga. Sejak Mei 2025 TSA telah memperketat pemeriksaan Real ID dan pada 2026 mereka akan menegakkannya dengan ketat. Seorang nenek muncul untuk penerbangan domestik singkat untuk mengunjungi cucunya. Dia menyerahkan SIM-nya yang sama yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun. Petugas TSA melihatnya dan berkata, "Bu, ini tidak memiliki bintang Real ID. Apakah Anda punya paspor?" Dia tidak membawanya. Ini adalah penerbangan di dalam AS. Mengapa dia harus membawanya? Mereka mengirimnya ke pemeriksaan sekunder 45 menit. Pertanyaan pemeriksaan tambahan penggeledahan penuh. Mereka akhirnya mengizinkannya lewat tetapi penerbangannya sudah hilang. Beberapa ratus dolar lagi untuk memesan ulang. Mengapa ini sangat memukul orang di atas usia 60? Karena banyak lansia masih menggunakan SIM lama yang mereka dapatkan puluhan tahun lalu tanpa bintang emas atau hitam kecil di sudutnya. Mereka tidak sering terbang. Mereka tidak mengikuti setiap pembaruan TSA. Dan pergi ke kantor Samsat mengantre atau berkendara melintasi kota tidak semudah dulu. Pada tahun 2026, lebih banyak pos pemeriksaan hanya akan memperlakukan SIM lama tersebut sebagai tidak cukup baik dan mendorong lansia ke dalam pemeriksaan identitas yang panjang dan melelahkan atau biaya tambahan melalui sistem seperti Confirm ID. Inilah yang harus Anda lakukan. Periksa SIM Anda sekarang. Lihat di sudut kanan atas. Jika tidak ada bintang SIM itu tidak sesuai dengan Real ID. Untuk penerbangan Anda akan membutuhkan SIM yang sesuai dengan Real ID atau paspor Anda. Langkah terbaik jika Anda berusia di atas 60 dan terbang setidaknya sekali atau 2 kali setahun, gunakan paspor Anda sebagai ID utama Anda untuk terbang bahkan pada perjalanan domestik. TSA menerimanya di mana-mana dan Anda tidak perlu khawatir apakah negara bagian Anda sudah sesuai dengan Real ID. Disinilah mulai terasa sedikit mengganggu. Mulai 12 Oktober 2025 Eropa meluncurkan sistem masuk, keluar entry, exit system yang baru. Pada 10 April 2026 itu wajib di hampir setiap perbatasan Schengen. Sepasang suami istri berusia 75 tahun dari Jakarta mendarat di Paris untuk perjalanan ulang tahun pernikahan emas mereka. Mereka mengharapkan kap paspor cepat. Sebaliknya mereka dikirim ke kios. Letakkan jari Anda di sini. Lihat ke kamera. Sang suami menderita radang sendi. Jari-jarinya tidak bisa rata, mesin gagal sekali, 2 kali, 6 kali. Pada saat mereka berhasil melewati imigrasi, mereka sudah ketinggalan kereta ke Provence dan membayar $200 AS untuk pemesanan ulang. Mengapa? Karena di bawah sistem EES, yang baru Eropa sekarang mengambil foto wajah dan 4 sidik jari Anda setiap kali Anda masuk atau keluar dari zona Schengen.
Jika Anda lebih tua, berjalan lambat menggunakan tongkat atau kursi roda atau memiliki tangan gemetar atau kaku, proses itu akan memakan waktu lebih lama daripada bagi pelancong yang lebih muda. Inilah yang harus Anda lakukan. Tiba di bandara Eropa sekitar 30 menit lebih awal dari biasanya. Jika Anda menderita radang sendi atau tangan gemetar, segera beritahu petugas. Mereka memiliki prosedur untuk masalah medis, tetapi mereka hanya akan menggunakannya jika Anda berbicara. Setelah Anda masuk ke sistem untuk pertama kalinya, entry di masa mendatang biasanya lebih cepat. Jika Anda transit di Eropa, sisakan waktu setidaknya 90 menit. Lewati transit singkat 45-60 menit jika Anda berusia di atas 60 atau tidak bergerak cepat. Satu antrean biometrik yang lambat ditambah jalan kaki yang panjang antar gerbang sudah cukup untuk membuat Anda ketinggalan penerbangan. Jika Anda bepergian dengan pasangan daftar bersama pada entry pertama Anda, ini membantu Anda tetap dalam antrean yang sama pada perjalanan selanjutnya daripada dipisahkan. Kalimat ajaib, jika pemindai tidak dapat membaca sidik jari Anda, saya memiliki kondisi medis pada tangan saya. Jadi, sidik jari saya sulit dipindai. Apakah ada proses alternatif dan Eropa belum selesai? Jika Anda merasa sidik jari itu mengganggu, tunggu sampai Anda mendengar tentang pra-persetujuan baru yang Anda perlukan, bahkan sebelum Anda meninggalkan Indonesia. Kebanyakan lansia bahkan tidak tahu ini ada. Jika Anda menonton ini untuk perjalanan di akhir 2026 dan seterusnya, warga Indonesia dan pelancong bebas visa lainnya akan membutuhkan persetujuan ETIAS sebelum terbang ke sebagian besar Eropa. Tidak ada ETIAS, tidak ada boarding bahkan jika paspor Anda sepenuhnya valid. Bayangkan ini. Anda telah memesan pesiar sungai impian di Eropa. Paspor siap, tiket dicetak, tas sudah dikemas. Saat check-in, petugas bertanya, apakah Anda punya otorisasi ETIAS? Anda belum pernah mendengarnya. Mereka tidak bisa memeriksa Anda. Anda langsung menggunakan Wi-Fi bandara, mengisi formulir daring dengan tergesa-gesa, membayar biaya, dan berharap disetujui tepat waktu. Bagi beberapa pelancong itu, berarti berjam-jam menunggu penerbangan terlewat dan ratusan dolar AS hilang untuk pemesanan ulang dan hari-hari hotel atau pesiar yang hilang. Mengapa ini beresiko bagi lansia? ETIAS adalah versi Eropa dari izin prapenapisan daring, mirip dengan ESTA-AS. Sebagian besar persetujuan cepat, tetapi beberapa bisa memakan waktu hingga 96 jam. Jika Anda berusia di atas 60, berdiri di bandara di bawah tekanan semacam itu adalah hal terakhir yang dibutuhkan tubuh Anda. Dan jika anak-anak Anda memesan perjalanan mudah bagi semua orang untuk berasumsi bahwa paspor sudah cukup dan lupa ETIAS sepenuhnya. Inilah yang harus Anda lakukan. Ajukan ETIAS setidaknya 1 minggu sebelum penerbangan Anda, lebih awal jika Anda suka mengatur waktu. Gunakan situs web resmi Uni Eropa dan minta bantuan orang yang Anda percaya jika formulir daring bukan keahlian Anda. Ini berlaku selama 3 tahun atau sampai paspor Anda kedaluarsa, mana saja yang lebih dulu. Jika Anda mendapatkan paspor baru, Anda memerlukan ETIAS baru. Setelah disetujui, cetak konfirmasinya agar mudah dibaca, simpan salinannya di ponsel Anda, dan kirimkan ke email Anda sendiri atau simpan di penyimpanan awan jika ponsel Anda hilang. Aturan praktisnya, anggap ETIAS sebagai pra-pemeriksaan keamanan bandara Eropa. Anda mendaftar sekali lalu menggunakannya untuk beberapa perjalanan, tetapi itu terikat pada nomor paspor Anda, jadi paspor baru berarti aplikasi baru. Jangan biarkan ETIAS yang hilang mengubah liburan Eropa impian Anda menjadi seharian penuh stres di bandara. Lakukan lebih awal, terutama jika Anda berusia di atas 60 dan ingin energi Anda untuk perjalanan, bukan untuk counter check-in. Yang satu ini mengejutkan banyak lansia. TSA sekarang menerima ID digital di Apple Wallet dan Google Wallet. Kedengarannya bagus. Tidak ada dompet, tidak ada kartu fisik. Tapi inilah jebakannya. Seorang kakek yang melek teknologi sangat bangga karena ia telah menambahkan SIM digitalnya ke iPhone-nya sendiri. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia dengan percaya diri mengangkat ponselnya di pos pemeriksaan keamanan. Pemindai berbunyi merah. Petugas berkata, "Bapak, kami tidak menerima ID digital di pos pemeriksaan ini. Apakah Anda punya SIM fisik?" Anda ia tidak punya. Negara bagiannya telah mengiklankan ID digital sebagai disetujui TSA, jadi ia meninggalkan kartu fisiknya di rumah. Setelah 30 menit pertanyaan dan panggilan supervisor mereka, akhirnya mengizinkannya lewat, tetapi jendela boardingnya sudah lewat dan penerbangan sudah ditutup.
Lansia dirugikan oleh ini karena mereka percaya label disetujui. TSA tidak selalu melihat tulisan kecil bahwa itu hanya berlaku di bandara dan jalur tertentu. Dan menjalani pemeriksaan sekunder yang mengejutkan, jauh lebih melelahkan di usia 60-an dan 70-an. Satu baterai mati, satu gangguan pemindai, atau satu petugas yang skeptis, sudah cukup jika Anda tidak memiliki kartu fisik. Inilah yang harus Anda lakukan. Selalu bawa SIM atau paspor fisik Anda meskipun Anda memiliki yang digital. ID digital adalah cadangan bukan pengganti. Jika negara bagian Anda menawarkannya, silakan tambahkan ke Apple Wallet atau Google Wallet tetapi tetap bawa dompet Anda. Pastikan ponsel Anda terisi daya dan layarnya cukup terang untuk dipindai sebelum Anda mencapai TSA. Kalimat ajaib jika ID digital Anda gagal, saya punya ID fisik sebagai cadangan, dan segera serahkan. Trik orang dalam. Ambil foto yang jelas dari bagian depan ID fisik Anda dan simpan dalam catatan yang dilindungi kata sandi atau aplikasi aman. Ini bukan ID resmi, tetapi jika Anda kehilangan dompet atau paspor, gambar itu dapat membantu staf memverifikasi siapa Anda, jauh lebih cepat daripada jika Anda tidak punya apa-apa. Begitulah cara ID digital yang canggih dari terasa futuristik menjadi alasan Anda menghabiskan 1 jam ekstra terjebak di bandara. Ini adalah hal yang tidak diteriakkan oleh TSA, tetapi paling memukul lansia. Di atas kertas obat cair di atas 3,4 ons, diizinkan melewati keamanan jika itu diperlukan secara medis. Dan jika Anda mendeklarasikannya dalam kehidupan nyata, ceritanya sangat berbeda. Katakanlah Anda mengemas suplemen serat cair 8 ons di tas jinjing Anda. Saat pemeriksaan, seorang petugas menarik tas Anda ke samping. Bu, ini melebihi batas cairan. Anda menjelaskan, saya minum ini setiap hari. Ini obat saya. Mereka bertanya, apakah Anda punya dokumentasi? Anda tidak tahu Anda membutuhkannya. Mereka menyita botolnya $28 AS hilang dan 3 hari berikutnya dari pelayaran. Anda dihabiskan dalam keadaan sembelit kelelahan dan menderita daripada menikmati diri sendiri. Inilah yang sebenarnya terjadi. TSA memiliki pengecualian medis untuk obat cair larutan medis dan beberapa suplemen cair di atas 3,4 ons. Tetapi pengecualian itu hanya benar-benar berfungsi jika Anda memberitahu mereka di muka dan membiarkan mereka mengujinya. Jika Anda meninggalkannya terkubur di dalam tas Anda, pemindai akan menandainya. Seorang petugas akan mengeluarkannya melihat botol misterius di atas batas tanpa deklarasi dan tanpa dokumen, dan langkah termudah adalah membuangnya. Inilah yang harus Anda lakukan untuk melindungi obat-obatan Anda dan kesehatan Anda. Pisahkan semua obat cair di atas 3,4 ons sebelum keamanan. Masukkan ke dalam tas resleting kecil atau kantung yang dapat Anda keluarkan dengan cepat. Saat Anda mendekati sabuk X-ray, katakan dengan jelas, saya memiliki cairan yang diperlukan secara medis untuk dideklarasikan. Mereka biasanya akan menempatkan tas di keranjang, mungkin melakukan tes cepat, dan Anda selesai dalam waktu sekitar 30 detik. Bawa bukti jika Anda bisa. Label resep dengan nama Anda, surat dokter, atau botol asli yang menunjukkan nama Anda dan dosis. Ini tidak selalu diperlukan. Tetapi jika Anda bertemu petugas yang ketat, label itu adalah perisai Anda, terutama jika Anda lebih tua dan tidak dapat dengan mudah melewati beberapa hari tanpa obat itu. Aturan praktisnya, jika itu cairan di atas 3,4 ons dan Anda membutuhkannya karena alasan medis, resep suplemen, atau bahkan obat bebas yang Anda andalkan setiap hari, deklarasikan. Kalimat ajaib jika seorang petugas mulai menolak ini adalah cairan yang diperlukan secara medis yang dikecualikan berdasarkan pedoman TSA. Tips penting: cetak halaman TSA tentang cairan medis dari TSA.gov, lipat dan simpan di tas obat Anda. Lansia yang melakukan ini mengatakan, percakapan langsung menjadi lebih lancar ketika mereka dapat menunjukkan aturan secara tertulis, karena satu botol yang tidak dideklarasikan dapat menghabiskan uang kenyamanan dan beberapa hari baik perjalanan Anda. Tetapi bahkan itu bukanlah kesalahan paling mahal yang dilakukan lansia. Kehormatan itu jatuh pada peraturan nomor 1, peraturan halaman paspor kosong, yang secara diam-diam membunuh seluruh liburan tepat di gerbang. Ini adalah pembunuh perjalanan diam-diam dan paling memukul lansia.
Anda bisa memiliki sisa waktu bertahun-tahun sebelum paspor Anda kedaluarsa dan masih ditolak boarding di gerbang. Yang diperlukan hanyalah tidak memiliki ruang kosong yang cukup di dalam buku biru kecil itu. Banyak negara secara diam-diam mensyaratkan 1 hingga 4 halaman yang benar-benar kosong, seringkali 2 halaman berdampingan untuk visa dan cap masuk, keluar. Jika Anda tidak memiliki jenis halaman kosong yang tepat, maskapai dapat menolak untuk memboarding Anda, bahkan jika paspor Anda terlihat sempurna dan tidak kedaluarsa selama bertahun-tahun. Begitulah cara orang kehilangan ribuan dolar AS dalam tiket yang tidak dapat dikembalikan dalam satu percakapan. Lansia berisiko lebih tinggi, karena Anda cenderung menyimpan paspor yang sama selama bertahun-tahun, mengumpulkan cap dan visa, tanpa benar-benar menghitung halaman. Penglihatan dan memori yang lebih lemah membuat mudah untuk salah menghitung atau melewatkan halaman yang sudah terisi sebagian. Dan, dengan paspor Indonesia, Anda tidak bisa lagi menambah halaman. Jika buku sudah penuh, Anda harus memperbarui yang berarti lebih banyak dokumen, lebih banyak menunggu, dan seringkali membutuhkan bantuan untuk pergi ke janji temu. Inilah yang harus Anda lakukan. Buka paspor Anda dan periksa hari ini. Hitung berapa banyak halaman yang benar-benar kosong, tidak ada cap, tidak ada koretan, tidak ada apa-apa. Lihat dengan cermat apakah Anda memiliki setidaknya 2 halaman kosong berturut-turut. Jika Anda memiliki kurang dari 4 halaman kosong total, mulailah merencanakan pembaruan, terutama jika Anda memiliki perjalanan yang lebih panjang dengan beberapa pemberhentian. Satu jadwal perjalanan besar dapat menghabiskan halaman-halaman terakhir itu dengan cepat. Jangan lupakan paspor cucu jika mereka ikut dengan Anda. Paspor anak hanya berlaku 5 tahun dan cepat penuh, jadi kemungkinan besar akan kedaluarsa atau kehabisan ruang lebih cepat dari yang Anda kira. Kebiasaan cerdas. Saat Anda mendapatkan paspor baru, ambil foto halaman pertama dan halaman terakhir dan simpan di ponsel Anda. Setelah setiap perjalanan besar balik, dan lihat berapa banyak halaman baru yang telah Anda gunakan. Saat buku sudah setengah penuh, mulailah mengurus pembaruan dan biarkan anak atau cucu Anda membantu dengan formulir daring. Jika teknologi bukan keahlian Anda, pertanyaan penting saat memesan perjalanan internasional. Apakah tujuan ini mensyaratkan jumlah halaman paspor kosong minimum? Hanya perlu 10 detik untuk bertanya. Tetapi itu bisa menyelamatkan liburan senilai beberapa ribu dolar AS. Pada akhirnya, 8 peraturan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah asuransi termurah yang bisa Anda miliki. Sedikit persiapan sekarang agar setelah usia 60 energi Anda dihabiskan untuk menikmati perjalanan, bukan berdebat dengan staf bandara di gerbang. Jika Anda sampai sejauh ini, Anda sudah melakukan lebih dari kebanyakan pelancong seusia Anda. Anda sekarang tahu jebakan yang paling banyak menghabiskan uang, energi, dan tidur lansia sebelum perjalanan besar. Luangkan 10 menit setelah video ini, ambil paspor Anda, SIM Anda, dan obat-obatan Anda, dan jalankan pemeriksaan ini selagi semuanya masih segar. Diri Anda di masa depan di bandara akan berterima kasih. Jika ini membantu Anda merasa sedikit lebih terkendali, ketuk suka agar YouTube menunjukkannya kepada lebih banyak pelancong di atas 60 yang membutuhkannya. Beritahu saya di kolom komentar peraturan mana yang paling mengejutkan Anda, atau mana yang sudah pernah Anda alami di TSA atau imigrasi. Dan jika Anda ingin panduan perjalanan ramah lansia langkah demi langkah lainnya, mulai dari trik tas jinjing hingga peraturan bagasi dan tempat duduk, baru tekan langganan dan aktifkan notifikasi di kanal Tika Ariza Puteri. Anda sudah bekerja terlalu keras untuk membiarkan satu halaman yang hilang atau satu formulir yang terlupakan merusak perjalanan Anda. Mari pastikan penerbangan Anda berikutnya dihabiskan di udara, bukan berdebat di gerbang. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Tika Ariza Puteri untuk tips perjalanan lainnya.